Selamat hari Minggu adik-adik semua. Nah, minggu-minggu lalu kita udah kenalan loh sama 6 kakaknya Yusuf. Nah, itu artinya kita udah kenalan dengan separuh loh dari kakak-kakaknya Yusuf. Di minggu ini kita mau kenalan lagi nih sama 3 orang kakaknya Yusuf. Nah, jangan sampai ketinggalan ya. Ikuti terus ibadah hari ini. Kita mau berkenalan dengan kakak-kakaknya Yusuf sambil berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga mau mendengar firman dari Tuhan. Jadi, hari ini kita mulai yuk. Let's go adik-adik. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini. Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Aku ini Gad, ibuku cuman pelayan dari Lea istri aku. Ayahku pernah berkata begini, Gad, meskipun kamu nanti dikepung oleh prajurit-prajurit, kamu akan diberi kemenangan oleh Tuhan. Keturunanmu nanti akan menjadi prajurit-prajurit elit dari Raja Daud. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau berdoa. Doa Bapa kami adik-adik ya. Yuk kita sama-sama doa Bapa kami adik-adik. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom adik-adik. Aku Asher. Aku saudara satu ibu dengan Gad. Arti namaku adalah yang berbahagia. Nah, aku tinggal di tempat yang banyak sekali minyaknya. Dan juga banyak anggur-angguran. Dan juga di tempatku itu banyak sekali barang-barang berharga. Hidupku selalu diberkati oleh Tuhan. Makanya aku selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama memuji Tuhan karena semua kebaikannya yang tak berkesudahan. Ya adik-adik, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhannya. Mari kita siapkan hati kita tutup mata kita, dan kita nyanyi lagu ini dari awal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menopangku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. 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 Shalom adik-adik, yuk kita mau sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan hari ini. Kita mau bersyukur atas berkat yang telah diberikan kepada kita selama seminggu ini. Kita mau menyanyikan lagu ini dari awal ya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Adik-adik, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan. Kita mau angkat tangan kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyanyikan lagu ini dari awal ya adik-adik. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami,
Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Kau berikan kepada kami selama seminggu ini. Tuhan berkati sebentar lagi kami akan memasuki puji-pujian. Tuhan berkati supaya pujian dan penyembahan kami hari ini bisa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ibadah adik-adik. Bye. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama memuji Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam lagi. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam lagi. Cintaku dalam, 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 dalam lagi. Cintaku dalam, 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 dalam lagi. Dalam, 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 dalam lagi. Cintaku dalam, 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 dalam lagi. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi katakan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi katakan.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, barusan tadi kalian berdoa dan memuji Tuhan bersama dua bersaudara, Asya dan Gad. Nah, sekarang adik-adik ada teman kita loh, teman King Kids yang berani tampil buat Tuhan. Nah, akan muji Tuhan adik-adik. Yuk, sama-sama kita beri tepuk tangannya adik-adik buat teman kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Hatiku bagi cinta di dalam hidupku. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Hatiku bagai sedikit di dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Apa ini aku anakku, sayangkan seluruh hidupku. Apa ini aku anakku, sayangkan semuanya rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Hatiku pada sebesar di dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ayo adik-adik, buka Alkitab kita, baca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah hadiah yang terindah daripada Tuhan. Sekarang kita perkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, dan terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri,
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mengingat cerita Yusuf yang dibuang dari kampung halamannya, kita semua jadi bersyukur kakak masih bisa tinggal di Indonesia dengan baik dan tentram. Oleh karena itu, kita semua berdoa untuk bangsa kita Indonesia supaya selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari adik-adik, kita sama-sama berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan, bangsa kami selalu diberikan perlindungan oleh-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan dijauhkan dari segala virus penyakit, terutama virus COVID Tuhan yang sedang melanda dunia. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk bangsa kami, kiranya dijauhkan dari krisis ekonomi global Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, terutama untuk presiden dan wakil presiden kami. Kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka hikmat Tuhan untuk dapat memimpin bangsa kami dengan baik dan takut akan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Minggu lalu, kita udah sama-sama mendengarkan cerita Yusuf yang dijual oleh kakak-kakaknya yang sudah didewasa ke saudagar Mesir. Nah, makanya sekarang kita siapkan hati kita dan lipat tangan kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan tentang cerita Yusuf. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan, kita sudah melompat buat Tuhan. Sekarang waktunya kita mau duduk diam di kakinya Tuhan. Ngapain Kak? Mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, kita mau berdoa dulu. Yuk, semua lipat tangannya, kasih sikap yang terbaik buat Tuhan. Duduk manis, tidak sambil jalan-jalan, tidak sambil makan, tidak sambil ngobrol ya. Semua kasih sikap yang terbaik buat Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami. Bahkan kami Tuhan sudah siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, adik-adik silahkan duduk. Semua duduk yang manis seperti pasukan Tuhan. Wah, kalian kalau duduk manis tuh hebat-hebat banget. Yang cinta Tuhan, yang sayang Tuhan, yang mau setia sama Tuhan, duduknya yang manis, tidak sambil jalan-jalan, tidak sambil ngobrol, tidak sambil nangis, tidak sambil bawa mainan ya.
tapi duduk yang manis. Nah, adik-adik, tema firman kita hari ini adalah kesetiaan Yusuf. Nah, apa sih Kak kesetiaan Yusuf? Ayo, penasaran kan? Dengerin baik-baik ya. Kesetiaan Yusuf. Kita ambil dari Kejadian 39 ayat 21 sampai 23 ya. Sekali lagi ya. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23 ya. Nanti dibaca lagi supaya kalian bisa mengerti ya. Nah, adik-adik, Yusuf adalah anaknya Bapak Yakub ya, anaknya Bapak Yakub. Bapak Yakub ini sangat sayang sekali sama anaknya yang namanya Yusuf ya. Nah, sampai-sampai nih adik-adik, Yusuf dibuatin baju yang mahal, baju jubah yang indah, dan sampai membuat siapa adik-adik? Saudara-saudaranya iri. Makanya karena saudaranya iri, saudaranya merancangkan di Yusuf supaya Yusuf dijual ya adik-adik ya, masukin ke sumur. Setelah masuk ke sumur nanti dijual. Nah, Yusuf dijual sama saudara-saudaranya ke Mesir adik-adik ya, ke Mesir di rumahnya Potifar, dia menjadi budak. Nah, waktu Yusuf dibawa ke Mesir, Yusuf nggak nangis adik-adik, Yusuf nggak meronta-roya, Yusuf nggak kecewa sama Tuhan ya. Yusuf diam, Yusuf ikutin aja. Padahal ingat loh, Yusuf adalah anak kesayangan bapaknya ya. Dia bikin baju maha indah ya, jubah maha indah adik-adik, tapi dia harus dibuang ke Mesir dan menjadi budak. Budak itu apa sih? Budak itu pembantu ya, yang pokoknya pembantu lah seperti itu ya, yang bersihin rumah kalian kayak gitu ya, yang nggak ada haknya untuk aku nggak mau dong bersihin ini, aku nggak mau dong kerjain itu. Tapi budak itu setia ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Yusuf dijual ke rumah Potifar, dijadi pembantu di sana. Dia mengerjakan bersihin rumahnya Potifar. Dia pokoknya kerjaan semua rumah Potifar itu dia yang kerjain ya. Sehingga ketika Yusuf bekerja di sana, Potifar lihat, wih, ini yang namanya Yusuf ya, kok hebat banget ya. Semua yang aku percayakan kepada dia, dia kerjain dengan baik. Dia nggak ada ngeluh, dia nggak ada rewel. Semua kerjain dengan baik. Kalau begitu, kata Potifar nih, udah deh, dia aku percayain aja deh seluruh kepunyaanku deh, kecuali istriku nggak aku percayain ya. Seluruh kepunyaanku biar diurus sama dia deh. Nah, adik-adik dikasih percaya seperti itu, Yusuf adik-adik, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dia kerjakan dengan setia. Nah, sampai adik-adik, karena Yusuf orangnya baik sikapnya, manis sikapnya. Gimana adik-adik? Kalau mama suruh, minta bantu, minta tolong, disuruh belajar, apakah sikap kalian masih manis? Ayo ya, tanya tuh sama diri sendiri ya. Iya ya, kalau mama suruh aku suka marah-marah nggak ya? Aku suka lawan mama nggak ya? Suka lawan apa-apa nggak ya? Ya, Yusuf tidak melawan adik-adik. Yusuf bekerja dengan tekun. Nah, sampai suatu saat Tante Potifar nih godain Yusuf. Sehingga Tante Potifar ini memfitnah Yusuf, dan Yusuf dimasukin ke penjara oleh Om Potifar adik-adik ya, dimasukin ke penjara. Nah, padahal Yusuf nggak melakukan kesalahan apapun loh adik-adik. Coba kalau kita yang nggak melakukan kesalahan, kita ditunjuk, kamu nih ya gara-gara nih ya kamu, mama kok aku kan bukan aku mah dia mah, mama ya, mama nggak adil, mama nggak gitu ya. Tapi Yusuf adik-adik, dia tetap setia, dia tidak melawan adik-adik ya. Dia dimasukin ke penjara padahal dia tidak melakukan kesalahan. Tapi adik-adik, ketika dimasukin penjara, Yusuf pun tidak melawan.
Yusuf pun tetap diam. Ya, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Dia nggak bilang ini, Tuhan kamu kok jahat sih, aku udah dibuang sama saudaraku, aku jauh dari orang tuaku, sekarang kenapa aku dimasukin ke penjara? Dia nggak begitu loh adik-adik ya. Waktu dibawa ke penjara adik-adik ya, dimasukin di penjara, Yusuf berdoa. Yusuf berdoa sama Tuhan, Tuhan, terima kasih ya, sekarang aku ada di penjara gitu ya. Nah, waktu dia berdoa sama Tuhan, kenapa dia berdoa adik-adik? Karena Yusuf percaya kepada Tuhan. Karena Yusuf setia sama Tuhan. Pasti Tuhan akan lakukan sesuatu nih adik-adik ya. Nah, waktu kepala penjara lihat nih, Yusuf nih, waktu di penjara. Ini sih Yusuf nih ya, dimasukin ke penjara. Coba saya sekarang lihat, tapi dia baik loh. Dia nggak aneh-aneh loh. Dia sopan loh. Ya, akhirnya si kepala penjara bilang gini, coba aku percayain pelan-pelan. Dia aku suruh kerjain seluruh tugasku ya, pelan-pelan pekerjaanku sedikit demi sedikit dia kerjain sama dia. Pas waktu dipercayain adik-adik ya oleh kepala penjara itu menjaga, mengurus seluruh anggota penjara, Yusuf lakukan dengan baik, Yusuf lakukan dengan setia, Yusuf lakukan tidak dengan keluh kesah, Yusuf lakukan tidak dengan terpaksa adik-adik, Yusuf lakukan dengan baik. Nah, bagaimana nih kalau adik-adik misalnya disuruh mama, ya kan? Apa kalau mama aku lagi, jangan aku terus dong mama, gitu ya. Atau adik-adik, oh ya mama aku lakukan dengan seneng ya, oh ya mama aku mau belajar nih, gak usah disuruh ya kan. Nah seperti itu. Atau adik-adik malah marah waktu disuruh mama, malah ngambek disuruh mama ya, disuruh mandi ngambek, suruh belajar ngambek. Ayo, ada yang kayak gitu nggak? Kakak percaya pasti nggak ada ya. Nah adik-adik, waktu Yusuf dipercayakan dia ada di penjara itu dipercayakan untuk melakukan tugasnya si kepala penjara adik-adik. Nah Yusuf lakukan dengan sukacita. Kepala penjara lihat, ini Yusuf ya, aku percayain ini bisa beres. Aku percayain itu bisa beres. Kenapa adik-adik? Karena Yusuf setia kepada Tuhan. Yusuf tetap berdoa. Yusuf melakukan bagian dia adik-adik ya. Bahwa dia percaya Tuhan tidak melakukan hal yang buruk sama dia. Ya, kalau Tuhan izinkan sesuatu, pasti Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup adik-adik dan ibu kakak, pasti Tuhan punya rencana. Nah, waktu Yusuf dilihat oleh kepala penjara, wah ini anak bagus banget ini, bisa diandelin, semua pekerjaannya beres ya, sama orang-orang yang di penjara, dia juga nggak aneh-aneh, dia sopan ya, dia tetap melakukan bagiannya yang terbaik adik-adik. Makanya kepala penjara begitu, waduh ini anak ini bisa diandalkan ini. Semua pekerjaan kepala penjara itu ditangani oleh Yusuf dengan beres. Tidak ada yang gak beres, semuanya beres. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, kalau mama percayakan satu hal sama kalian, dikerjain gak nih? Marah-marah gak nih? Bersungut-sungut gak nih? Ingat ya, kita harus belajar dengan Yusuf. Dia yang setia melakukan pekerjaannya. Di rumah Potifar dia setia. Di penjara dia melakukan pekerjaannya dengan setia ya. Makanya adik-adik, kenapa dia setia? Karena Yusuf percaya kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan, melakukan bagiannya. Nanti Tuhan akan lakukan bagian Tuhan adik-adik ya. Jadi di penjara dia tetap berdoa, di penjara dia tetap melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, kakak juga percaya nih buat adik-adik semua, kalau hari ini mau mencontoh kehidupannya Yusuf, kalian bisa melakukan tugas kalian dengan baik. Papa, mama nggak usah bilang, ayo kerjain ya, ini ada PR nih kamu makannya berantakan nih kamu nih mainannya gak diberesin nih, nggak begitu ya. Tapi semuanya kalian bisa lakukan dengan setia, kalian bisa lakukan dengan baik ya adik-adik ya. Nah belajar nih,
kita setia sama Tuhan, mulai hari ini ya, mulai hari ini nih, siapa yang mau berjanji saya mau setia gitu, angkat tangannya ya. Wah, luar biasa, semua mau setia kepada Tuhan seperti Yusuf. Nah, ketika Yusuf setia sama Tuhan, Yusuf dibela oleh Tuhan. Adik-adik ya, pembelanya Tuhan, pembelanya Yusuf siapa? Tuhan. Pembelanya adik-adik siapa? Tuhan. Pembelanya papi mami siapa? Tuhan ya. Satu hal yang Tuhan ajarkan hari ini, kita harus setia kepada panggilan Tuhan, setia berdoa, setia memuji Tuhan, setia ibadah online ya, setia melakukan tugas-tugas setiap hari. Nah, tugas adik-adik setiap hari dilakukan nggak nih? Seperti Yusuf ya, apa papa mama harus panggilin seperti itu, atau kalian bisa melakukan dengan setia, nggak usah disuruh, pokoknya sudah itu tugasku udah aku lakukan, nggak usah disuruh. Oh iya, ini tugasku belajar, habis belajar makan, kalau makan harus duduk, kalau makan harus pakai sendok kayak gitu. Kalau makan nggak boleh jalan-jalan seperti itu. Kalau ngerjain tugas juga nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh cengeng kayak gitu. Udah dilakukan atau belum nih? Kalau sudah dilakukan ya adik-adik ya, kita kalau belum dilakukan adik-adik, yuk kakak dan kalian, kita semua nih ya, belajar dari Yusuf. Dia setia melakukan perkara yang kecil, maka nanti Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Tuhan akan bawa kita naik adik-adik ya, seperti Yusuf ya. Dia bisa diandalkan, dia bisa dipercaya. Kakak yakin nih, ketika adik-adik mau meresponi firman ini, adik-adik akan bisa setia kepada Tuhan. Dan ketika adik-adik setia kepada Tuhan seperti Yusuf, adik-adik bisa diandalkan. Diandalkan oleh siapa, Kak? Diandalkan oleh papi mami, diandalkan oleh kakak. Makanya dari adik-adik ada yang ngisi ibadah online ya, ada yang mulai berdoa, ada yang baca Mazmur 91 ya, ada yang nyanyi, ada yang kesaksian. Nah, itu lakukan dengan setia, nggak usah disuruh-suruh adik-adik ya, mulai hari ini ya. Nah, kakak percaya ketika kalian mau setia, maka Tuhan juga akan setia kepada kita. Sekarang adik-adik, waktunya kita ayat hafalan ya. Siapa yang udah hafal ayat hafalannya? Ayat hafalannya diambil dari mana sih? Yohanes 15 ayat 17. Sekali lagi ya. Yohanes 15 ayat 17 ya. Bunyinya, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain. Sekali lagi ya, kita baca lebih semangat lagi nih ya. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, nah adik-adik, di Yohanes 15 ayat 17, Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling berantem, tapi saling mengasihi. Sehingga adik-adik, rencana Tuhan dalam hidup kita terjadi. Kenapa? Karena kita orang-orang yang setia kepada Tuhan, anak-anak yang setia kepada Tuhan, anak-anak yang mau mengikuti firman Tuhan. Ya, sekali lagi ya kakak bacain ya ayat hafalannya bareng-bareng yuk dengan suara yang keras. Suaramu keluarin biar kamu bisa mendengar suaramu sendiri, sehingga itu timbul menjadi iman kita. Iman timbul daripada pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Sekali lagi ya, Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang
lain. Amin ya. Itulah firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Kita harus tetap setia seperti Yusuf setia ya kepada Tuhan. Nah, kita harus saling mengasihi seorang kepada yang lain sehingga terjadilah hidup yang rukun, hidup yang akur. Kita bisa melakukan firman Tuhan. Dimulai dari apa, Kak? Mengasihi sesama kita ya. Terus dimulai dari apa, Kak? Setia kepada Tuhan. Satu, caranya gimana sih, Kak, setia sama Tuhan? Satu, tetap berdoa. Dua, baca firman Tuhan setiap hari. Ketiga, tetap memuji menyembah Tuhan dalam segala keadaan ya. Baik kamu senang, baik nggak senang, tetap memuji menyembah Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai di sini, kita mau berdoa. Ya, sekarang taruh Alkitab kalian, tutup mata kalian, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami ya untuk bisa melakukan firman-Mu. Ajar kami ya seperti Yusuf bisa setia, terus setia kepadamu Tuhan. Dan biarlah kami terus mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Mengasihi seorang akan yang lain seperti Yohanes 15 katakan ayat 17. Kami boleh mengasihi satu dengan yang lain. Kami mengasihi papi mami, mengasihi mbak, mengasihi sus, mengasihi semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Kinskit, sekarang saatnya kita menerima pengurapan daripada Tuhan. Di zaman perjanjian lama, pengurapan hanya diberikan bagi orang-orang tertentu, seperti raja-raja, imam agung. Tapi di perjanjian baru, pengurapan diberikan bagi mereka semua yang percaya, yang dirinya adalah milik Kristus dan memiliki Kristus. Bukannya kita termasuk salah satu di antaranya? Yes, saya juga. Kristus sendiri punya arti yang diurapi. Kita sangat membutuhkan pengurapan daripada Tuhan. Karena kita nggak bisa melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Maka dari itu, kita rendahkan diri kita minta pengurapan daripada Tuhan. Kita terima pengurapan daripada Tuhan dengan iman. Dan kita mulai melangkah, melakukan apapun kehendak Tuhan yang Roh Kudus pimpin. Papa, mama, orang tua, kakak-kakak, mari kita tumpahkan tangan kita kepada adik-adik kita. Tuhan, kami mohon pengurapan daripadamu ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Bapak. Kami gak bisa memakai kekuatan kami sendiri ya Bapak. Kami percaya ya Bapak. Saat ini kami menerima pengurapan daripada Tuhan. Supaya anak-anak di kelas Kinskit ini ya Bapak dapat bertumbuh secara rohani, mengalami pribadi dengan Tuhan sendiri. Iman mereka semakin dikuatkan, semakin diteguhkan ya Bapak, sehingga mereka dapat melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, terobosan-terobosan akan terjadi ya Bapak bagi anak-anak. Terobosan terjadi bagi keluarga Kinskit ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami minta mukjizat demi mukjizat di hidup kami ya Bapak. Kami berkatakan dalam nama Yesus, kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, mengingat Yusuf yang masih muda dan harus berjuang di negeri orang asing, tanpa dia harus mengerti dan tanpa dia bisa berbicara dengan orang-orang di luar sana, Kapten Kiki jadi makin kagum sama Tuhan kita. Kapten Kiki jadi makin percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, asalkan kita selalu setia dan mengasihi Tuhan kita. Dan juga Kapten Kiki percaya nih, dalam keadaan apapun, asalkan kita bersama Tuhan, Tuhan akan selalu terus membela kita. Nah, jadi Kapten Kiki makin gak sabar nih untuk mendengar kelanjutan ceritanya di ibadah online minggu depan.
Sampai ketemu adik-adik di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan sampai jumpa minggu depan.